Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pelestarian bahan pustaka. Pengertian. Menurut MT Sumantri, pelestarian bahan pustaka merupakan kegiatan melestarikan kandungan informasi dengan alih media menggunakan media lain atau melestarikan bentuk aslinya dengan selengkap mungkin agar bahan pustaka dapat digunakan secara optimal dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut Undang Sudarsana, pelestarian bahan pustaka merupakan kegiatan melestarikan hasil budaya cipta manusia, baik berupa kertas maupun audiovisual. Jadi, pelestarian bahan pustaka merupakan segala aktivitas yang bertujuan untuk memperpanjang umur daya pakai bahan pustaka dan informasi yang terkandung di dalamnya dari berbagai faktor perusak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Tujuan pelestarian bahan pustaka. Menurut Martoatmojo, terdapat beberapa tujuan pelestarian bahan pustaka. Di antaranya yaitu ada 1. Menyelamatkan nilai informasi dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dokumen. 3. Mengatasi kendala kekurangan ruang. 4. Mempercepat perolehan informasi. Menyelamatkan nilai informasi menjadi tujuan utama dalam pelestarian bahan pustaka. Sedangkan tujuan kedua sampai keempat adalah tujuan komplementer. Karena fisik informasi yang bagus jika konten informasinya tidak bisa dimanfaatkan. Di samping itu, jika tujuan yang pertama dilengkapi dengan mengalih mediakan dalam bentuk yang bisa digunakan secara bersama-sama, misalnya dalam bentuk format digital, peroleh informasi akan lebih cepat. Begitu juga dengan kendala hal kebutuhan ruang akan teratasi melalui alih media. Untuk mempercepat tujuan tersebut, sebuah perpustakaan harus menyiapkan sistem pelestarian baik dari sisi pedoman, sumber daya manusia, prosedur, biaya, dan lain sebagainya. Jika tidak, bahan pustaka ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Disinilah pentingnya perpustakaan merancang dengan baik kegiatan pelestarian bahan pustaka. Fungsi pelestarian bahan pustaka. Ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan adalah upaya melindungi bahan pustaka dari beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan. 2. Fungsi pengawetan. Fungsi pengawetan adalah upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih lama lagi. 3. Fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan merupakan upaya menjaga bahan pustaka tetap dalam kondisi bersih sehingga tidak berbau pengap dan tidak mengganggu kesehatan pembaca maupun pustakawan. Ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah upaya memberikan pendidikan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan benar.
Yang kelima ada fungsi kesabaran. Fungsi kesabaran adalah upaya pemeliharaan bahan pustaka yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. 6. Fungsi sosial. Fungsi sosial adalah pemeliharaan bahan pustaka yang sangat membutuhkan keterlibatan dari orang lain. 7. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi merupakan fungsi pemeliharaan bahan pustaka yang baik. Jika fungsi ekonomi ini dilakukan akan berdampak pada keawetan bahan pustaka yang akhirnya dapat meminimalisasi biaya pengadaan bahan pustaka. Yang terakhir ada fungsi keindahan. Fungsinya ini untuk pemeliharaan bahan pustaka, sehingga nanti bahan pustaka di perpustakaan akan bisa tersusun dengan rapi, indah, dan tidak berserakan. Jadi perpustakaan dapat terlihat indah. Unsur-unsur pelestarian bahan pustaka. International Federation of Library Association atau biasanya disingkat IFLA mendeskripsikan bahwa pelestarian atau preservation kegiatannya mencakup semua aspek usaha pelestarian bahan pustaka, baik dari sisi anggaran, ketenagaan, metode pelestarian, serta penyimpanannya. Pustakawan memiliki peran vital sebagai subjek pelestarian bahan pustaka agar pelestarian bahan pustaka dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pustakawan dapat mengelaborasikan kebutuhan pelestarian bahan pustaka dengan tindakan yang harus dilakukan sesuai keadaan. Ini termasuk teknis dan anggaran. Pustakawan mengetahui dan memahami faktor penyebab kerusakan, usaha pencegahan, dan perawatan yang dapat dilakukan. Pustakawan dapat mengorganisir kegiatan pelestarian dengan memperhatikan beberapa unsur. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan itu adalah 1. Manajemennya. Manajemennya bahan pustaka yang akan diperbaiki harus dicatat apa saja kerusakannya, apa saja kerusakannya dan bahan kimia yang diperlukan dan yang lainnya. 2. Tenaga yang merawat bahan pustaka dengan keahlian yang mereka miliki adalah hendaknya mereka yang memiliki ilmu atau keahlian dalam bidang ini. 3. Laboratorium, yaitu suatu ruang pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan. 4. Dana. Dana yang diperlukan untuk kegiatan ini harus diusahakan dan dimonitor dengan baik. Faktor internal yaitu faktor buku itu sendiri yang disebabkan oleh bahan dari kertas itu, tinta, perekat, dan lain-lain. 2. Zat asam yang terkandung dalam kertas. 3. Kerusakan kimiawi pada kertas yang disebabkan oleh oksidasi dan hidrolisis selulosa. B. Faktor eksternal yaitu 1. Faktor fisika, sinar ultraviolet, kelembapan udara, debu, dan lain-lain. Faktor biota bisa disebabkan oleh jamur. 3. Faktor serangga yang bisa disebabkan oleh kecoa, rayap, booklight atau kutu buku, buku-buku atau bookworm. 4. Binatang pengerat seperti tikus. Faktor lain yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka itu ada manusia dan bencana.
Bentuk-bentuk pelestarian bahan pustaka. 1. Fumigasi, pengasapan. Cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur maupun perusak lainnya mati. 2. Dedifikasi. Dedifikasi merupakan tindakan menetralkan asam pada kertas yang dapat merusak serta memberikan buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. 3. Laminasi, yaitu melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi awet. 4. Enkapsulasi, yaitu salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan yang sifatnya fisik, misalnya rapuh karena umur, pengaruh asam karena dimakan serangga, kesalahan penyimpanan, dan sebagainya. 5. Penjilitan, yaitu pekerjaan menggabungkan lembar-lembar lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Perawatan bahan pustaka dilihat dari kondisi kertas. 1. Kondisi kertas masih baik, yaitu bahan pustaka ditempatkan atau disimpan pada tempat yang tepat dan memenuhi syarat. 2. Kondisi rusak atau berpenyakit, harus dilakukan tindakan pengobatan dan perbaikan apabila kerusakan disebabkan oleh debu, maka metode yang digunakan itu ada 3. A. Dengan menggunakan sikat atau kuas. Caranya yaitu blok buku dipegang rapat dengan tangan kiri, lalu posisi punggung buku berada di atas agar debu tidak masuk ke sela halaman. Lalu kepala buku dikuas ke arah bawah. Debu yang terlanjur masuk ke halaman harus dibersihkan. Dokumen lembaran seperti peta, lukisan, foto, debu itu dikuas dari arah tengah ke tepi dokumen. B. Dengan vacuum cleaner, digunakan untuk membersihkan buku di rak. Ketika membersihkan buku dengan vacuum cleaner, sebaiknya ujung penyedot diberi kain kasa sebagai filter agar fragmen kertas tidak ikut tersedot. C. Dengan bahan penghapus. Cara ini digunakan untuk debu atau kotoran yang sudah menempel kuat. Bisa menggunakan penghapus karet atau serbuk penghapus. Caranya, buku ditekan dengan kuat dengan tangan kiri pada pinggir meja, lalu karet penghapus digosokkan dengan tangan kanan pada kepala buku sampai putih seperti ekor buku. Jika buku menempel pada permukaan dokumen, maka serbuk penghapus ditaburkan pada permukaan yang kotor. Kemudian serbuk digosokkan dengan jari dengan arah memutar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.